Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Dulan Sari. Setelah beberapa kali Bulan melakukan tantangannya itu berkolaborasi dengan teman-teman Bulan di YouTube. Kira-kira nih teman-teman banyak yang suka nggak? Kalau semuanya banyak yang suka, request atau buat konten apa boleh banget ya komen di bawah. Oke, jadi karena udah beberapa kali itu berduaan, sekarang Wulan mau solo nih. Ceritanya mau solo. Jadi karena banyak yang request, lumayan gak banyak banget, tapi ada yang request untuk cerita Kak gimana sih pengalamannya atau cerita di masa kuliahnya tuh, tips triknya kok bisa jadi wisudawan terbaik tingkat fakultas dan menjadi nilai terbesar kedua di tingkat universitas kayak gitu kan. Jadi aku akan cerita, mungkin kalau kepanjangan nanti akan dibagi menjadi dua part atau dua bagian ya. Jadi pertama itu Wulan mau cerita dulu kronologinya. Waktu itu kok Wulan pulang ke Tulang Bawang, ke kampungnya Wulan, dan saat itu di hari Senin tepatnya tanggal 21 Juni 2021 Wulan dikabarin sama pihak jurusan bahwa ternyata Wulan mendapatkan predikat terbaik di fakultas. Wulan gak langsung yang seneng-seneng gimana gitu kan, karena Wulan takutnya prank gitu kan. Soalnya duit tuh kan namanya banyak di Wulan Sari, bisa jadi bukan Wulan gitu kan, tapi dia memastikan dari pihak jurusan ini Wulan Sari dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan IPK sekian-sekian, apakah benar? Oh benar Pak. Oke, jadi besok harus ke kampus ya, katanya kayak gitu. Jadi langsung bilang ke orang tua saat itu kan ya. Tapi Wulan belum berani nih cerita-cerita, mau cerita ke temen yang di kelas gitu. Padahal temen di kelas itu juga kan udah kayak keluarga banget ya, selalu support dan lain sebagainya gitu. Ya udahlah, akhirnya nggak cerita-cerita sama sekali. Habis itu Wulan kan pulang sambil ngisi kekosongan waktu Wulan di rumah. Wulan juga sambil ngajar ngaji kan, jadi ngajar ngaji lah sore itu. Pulang dari situ Wulan update nih karena foto sama anak-anak yang di TPA. Terus teman Wulan tuh bilang, Wulan bangga banget kayak gitu komen. Kenapa sih kok pada komen-komennya pada aneh-aneh gitu kan? Emang Wulan buat apa? Wulan buat apa? Kayak bingung banget gitu kan. Terus akhirnya dia cerita bahwa diomongin di pihak jurusan, ternyata kayak Wulan tuh diomongin ya gimana ya, kayak cepet, terus juga nilainya bagus dan lain sebagainya, diceritain kayak gitu. Terus tapi Wulan masa iya gitu kan, karena Wulan biasa aja gitu kan, ngerasa masa iya sih gitu. Terus setelah itu karena Wulan disuruh hari Selasanya harus ke kampus, Wulan jadi pulang kan ke Bandara Lampung, pulang pagi-pagi, dan sampai kampus ternyata beneran suruh nemuin pihak di akademik, ternyata beneran itu nama Wulan gitu kan. Jadi suruh minta nomor handphone dan sebagainya untuk persiapan nanti gladi gitu. Terus udahlah, sampailah Wulan itu ternyata bener di yudisium dan menuju ke wisuda gitu. Pas menuju di wisuda, karena ya Wulan biasanya nggak selalu berpikir seperti ini, kalau seumpamanya kita itu punya keinginan, punya tujuan, insya Allah akan dipermudah sampai dengan di titik itu gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman nih punya mimpi, punya apapun itu, kalau semuanya niatnya baik, niatnya tulus, insya Allah akan dipermudah gitu. Nah jadi kalau seumpamanya Wulan tadi cerita bahwa excited nggak sih, bersyukur nggak sih, ya bersyukur gitu, karena Wulan tuh suka nangis gitu loh kalau dulu ngelihat cerita-cerita kayak Kak Raini itu yang cerita orang-orang yang bisa dapet IPK besar terus dalam keadaan yang kekurangan tapi mereka bisa gitu, dan Wulan termotivasi dari itu gitu. Jadi setelah dari itu pas di setelah yudisium kan banyak yang cerita-cerita kan, banyak yang minta tipsnya selanjutnya gimana sih kok bisa kayak gitu, terutama untuk anak-anak yang masih semester 2, semester 3 kayak gitu ya. Terus juga dari langsung dari pihak universitas juga Wulan diwawancarai kayak gitu. Sebenarnya kalau ditanya apakah ini bagian mimpi Wulan gitu, itu sebenarnya
bisa Wulan bilang iya gitu, karena Wulan setiap ngelihat kakak-kakak yang bisa non akademiknya bagus, itu Wulan suka, mereka bisa ya. Terus dalam keadaan ekonominya juga yang kurang memadai tapi mereka bisa dan mampu gitu. Terus keadaan kondisi fisiknya juga kurang tapi mereka bisa gitu. Kenapa Wulan yang udah diserba kecukupan, dari fisiknya cukup, terus kalau seumpamanya dari serba ekonomi juga nggak yang maksudnya sampai kesusahan makan, itu kenapa Wulan nggak bisa sampai di titik itu? Dan Wulan dari situ berpacu lah ya, walaupun memang banyak halangan, banyak rintangan dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari motivasi itu terus juga Wulan suka ngelihat kayak YouTube. Kalau di YouTube tuh kan ada live Instagramnya, entah tuh dari live streamingnya dari UGM, UI, bahkan kayak Wulan tuh tunggu momen-momennya, siapa sih yang terbaik nih dari univ ini, siapa sih yang terbaik, Wulan sholawatin. Mungkin ini ya teman-teman, kalau teman-teman punya impian, diseriusin, disolawatin, itu tuh bener-bener manjur sampai insya Allah apapun yang kalian doakan secara sungguh-sungguh setiap hari, walaupun itu nggak terkabulnya saat itu juga, tapi insya Allah akan dikabulin sama Allah di waktu yang tepat. Mungkin bukan saat itu, tapi ya nanti akan dikabulin di saat kita benar-benar siap dan itu waktu yang tepat. Jadi kamu jangan sedih karena kamu nggak dikabulin. Kamu nggak dikabulin 1 kali, Allah bisa ngabulin 10 kali permintaan apa yang kamu minta gitu loh. Jadi malah bersyukur ya kalau kamu minta saat itu nggak dikabulin sama Allah, bisa jadi itu ya kemauan kamu tuh nggak bagus gitu. Malah kamu harus bersyukur kalau dikabulinnya nanti. Makanya itu sekarang tuh semakin dewasa kita kayak semakin diajarkan kan buat kayak berpikir, udah deh berpikirnya jangan suuzon aja, husnuzonnya mana nih, perbanyak nih husnuzon kayak gitu teman-teman. Kembali ke topiknya bahwa ya itu tadi ya, karena Wulan suka buat yang selalu challenging diri Wulan sendiri buat ayo bisa, akhirnya ya bener Allah itu mengabulkan apa yang kita ucapkan kayak gitu. Bahkan Wulan dulu pernah nulis kayak gini, waktu Duta Genre Indonesia ya juara 3 Duta Genre Indonesia, hampir di setiap buku itu Wulan tulis kayak top 3 Duta Genre Indonesia, top 3 Duta Genre Indonesia, sampai nggak pernah bosen. Bayangin dosen lagi ngejelasin apa top 3 Duta Genre Indonesia, kalau ditanya mau juara 1 atau juara 2, dulu jawabannya nggak pernah mau gitu kan, maunya juara 3 aja. Ternyata Allah tuh mengabulkan apa yang kita doakan kayak gitu. Ya mungkin ini pengalaman dari teman-teman lebih banyak, tapi Wulan berbagi pengalaman yang sudah Wulan rasakan kayak gitu ya. Nah, jadi wisudawan terbaik ini juga merupakan bagian doa yang ya Wulan doain juga kayak gitu. Jadi kalau untuk setiap harinya kegiatan-kegiatan yang Wulan lakukan di kampus itu Wulan nggak yang sok baik banget atau ngada-ngada gitu, nggak, tapi memang benar-benar karena Wulan jauh-jauh dari kampung terus kuliah di Bandar Lampung, itu Wulan bawa mimpi gitu loh, bawa tujuan, bawa asa yang harus Wulan realisasikan di sini gitu. Yang ketika nanti Wulan balik ke kampung halaman Wulan tuh nggak cuma sekedar Wulan dengan gelarnya, tapi juga Wulan dengan dedikasi yang akan siap dikontribusikan kepada remaja, kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wulan kayak gitu. Apa kekurangan yang ada di sana, mulai Wulan benahi dari sekarang untuk bisa kira-kira apa nih yang bisa Wulan sumbangkan kayak gitu. Ya mungkin entah itu sekarang ataupun nanti ya. Tapi Wulan berpikirnya seperti itu. Makanya ketika Wulan sekolah jauh-jauh ke sini gitu, Wulan nggak cuma sekedar bawa harapan dari keluarga, dari diri Wulan, tapi juga bawa mimpi Wulan gimana nantinya ke depannya kayak gitu teman-teman. Kegiatan-kegiatan kalau dibilang apa yang mengistimewakan, jangan pernah ngebantah dosen deh. Karena kalau dosen itu udah ngecap buruk ke diri kita, otomatis gagal dong buat dapetin nilai A. Wulan dapat IPK 3,91, walaupun sebenarnya mimpi Wulan tuh bukan 3,91, bahkan Wulan dulu pernah sampai nangis banget karena dapat IPK yang kok berakhirnya di 391, padahal Wulan tuh pingin banget dapet IPK tuh paling nggak 3,98 gitu, hampir sempurna. Wulan usahain bener-bener sampai pernah sakit-sakit, bener-bener sakit, sering sakit dan lain sebagainya.
Tapi ya ternyata Allah punya timingnya yang bagus banget gitu. Wulan nggak bisa dapat IPK 4, tapi di non akademik Wulan bisa menyeimbangkan juga kayak gitu. Allah tuh ya kalau sempurna mah bukan manusia ya, sempurna tuh hanya milik Allah gitu kan. Jadi ya udah semakin nerima ya udah pasti Allah akan memberikan yang terbaik gitu aja sih. Jadi pas semester awal itu Wulan benar-benar kayak ngerjain segala sesuatu yang diberikan sama dosen itu, jangan kayak nunda-nunda entar akhirnya numpuk gitu. Lebih baik kamu langsung kerjakan terus buat versi kamu gitu, jangan ngeliat orang lain, jangan nyontek terus gitu. Nanti kapan kamu bisa, kayak contohnya buat makalah, terus kalau disuruh buat laporan itu semuanya kamu yang buat gitu. Belajar kalaupun kamu nggak bisa ya minta bantuan sama orang lain. Itu yang pertama, buat makalah mandiri ya sendiri. Terus yang kedua, saat UTS ataupun UAS please tolong belajar versi kamu sendiri, karena setahu aku kalau apalagi penalaran teori itu lebih ke versi kamu gitu. Kelihatan banget kalau kamu tuh nyontek gitu kan. Dosen itu lebih pintar daripada kita. Jadi sebisa mungkin buat versi kamu, dan kamu harus bisa belajar sendiri gitu. Dan yang ketiga, kalau seumpamanya itu matematika ya berarti kamu statistik, terus juga evaluasi pembelajaran itu membutuhkan rumus-rumus yang harus kita ingat sendiri gitu loh. Teori-teori itu harus kita ingat, nggak mungkin kita bakal nyontek teman kita ataupun kita bakal buat contekan, karena dosen tuh biasanya keliling gitu kan. Jadi kita harus belajar. Kaulan gimana sih sistem belajarnya, apakah setiap hari harus belajar? Aku biasanya belajar tuh kan kalau kuliah tuh lebih enak ya, gak kayak sekolah yang dikasih buku 5 buku harus diserap, harus tahu gitu. Kalau kuliah tuh lebih kita banyak yang explore gitu kan, banyak yang cari di Google dan lain sebagainya. Jadi banyak informasinya dari situ. Kita tinggal bawa binder, terus di situ apa aja rangkumannya. Biasanya dosen juga nggak keluar dari situ kok tema-temanya. Jadi pasti soal-soal juga dari situ kayak gitu. Terus aktif di kelas. Yang keempat juga aktif di kelas. Jadi kalau sebabnya dosen nerangin, kalau sebenarnya ada pertanyaan langsung tanya gitu, nggak usah ya apa ya gitu. Terus juga kalau seumpamanya dosen nanya ke kita, sebisa mungkin kita jangan diam aja, ada feedback 2 arah kayak gitu. Jadi dosen tuh jadi mudah nginget sama kita gitu. Terus juga kalau pas di luar, kalau kalian ketemu sama dosen jangan lupa disapa kayak gitu. Terus kalau udah memasuki semester 5-an ya, itu kan kalian sudah belajar untuk micro teaching dan lain sebagainya. Nah, disitulah kalian bisa explore segala macamnya, dan kalian kan lebih memahami pergerakan dari IPK itu ya, naik, turun, atau deret aja pokoknya. Nah, tinggal tergantung nih dari kalian. Kalau kalian mau IPK-nya biasa aja, sedang-sedang, oh ya udah nggak usah, udahlah gue orang kaya, nggak usah diperhatiin lah kayak gitu. Nah, IPK ya udahlah, yang penting nanti bisa. Atau kalian prinsip kalian ya udahlah IPK itu cuma formalitas doang, nanti dapat ijazah juga gue bisa kerja di perusahaan. Atau yang kedua, kalian mau IPK-nya naik terus ataupun paling tidak konstan ya, nggak turun kayak gitu. Nah, itu kan effortnya juga beda-beda ya. Kalau kalian mau IPK-nya yang besar berarti usahanya juga yang besar kayak gitu. Atau kalau mau biasa aja ya udah biasa aja kayak gitu. Nah, jadi kalau seumpamanya mau IPK-nya yang besar ya itu tadi usahanya juga harus dibesarin juga dong kayak gitu. Terus kalau tadi balik lagi udah semuanya udah dilakuin nih, mulai dari aktif dan lain sebagainya, kok masih nih dapat nilainya B doang atau B+, itu gimana Kaulan? Ya kalau semuanya, kalau masih bisa untuk komentar atau memberikan pengaduan ke dosen, itu biasanya aku aduin juga gitu, kayak semuanya nilainya dapat B+ gitu, nggak terima dong, kenapa dapat B+, padahal kayak absen tuh rajin terus, UAS nilainya besar, UTS nilainya besar gitu. Pernah dulu aku aduin juga kok, karena nilai aku nggak sesuai dengan apa yang udah aku lakuin selama proses pembelajaran. Nah, sayangnya waktu itu udah tutup, jadi untuk komplain itu udah tutup, kata dosennya, aduh sayang banget udah tutup gitu kan. Padahal ya sebenarnya ibunya nggak ngerasa kayak gitu kalau seumpamanya udah pernah ngasih nilai itu. Ya mungkin kesalahpahaman juga, aku kurang paham ya. Tapi ya sudahlah, karena sudah berlalu juga, udah waktunya udah berlalu. Tapi kadang sakit juga sih, kayak bisa sampai salah orang atau bisa sampai kasih salah penilaian gitu sama mahasiswanya sendiri. Padahal kan dia yang
tahu ya karakter dari siswanya gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau seumpamanya kalian bisa komplain karena nilai kalian gak sesuai sama apa yang sudah dilakukan selama 1 semester, itu kalian bisa komplain selagi memang komplainnya itu benar-benar ya memang benar-benar kalian itu baik gitu. Nah terus sisi lain juga yang perlu teman-teman lakukan, kalau udah jadi dari semester 1 sampai dengan semester 4 ataupun semester 5 tuh kalian bisa fokus ke organisasi juga. Jadi nggak cuma fokus ke bidang akademik. Jadi kalau seumpamanya fokus ke non akademik, apa sih untungnya? Kalau non akademik ini menunjang kalian ketika nanti kalian mau daftar beasiswa, terus juga mau apply dalam magang dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan organisasi yang harus kalian ikutin kayak gitu. Itu sangat bermanfaat karena bisa nambah public speaking, jagonya kalian public speaking, dan bisa berguna banget lah ya untuk kita ngabdi ke masyarakat, terutama kan sebagai di dunia pendidikan kita butuh banget dunia pembelajaran terkait dengan public speaking yang bagus kayak gitu. Nah setelah nanti proses-proses itu kalian lalui dengan baik, mulai dari keaktifan di kelas, udah pokoknya tuh kuliah itu nggak usah yang terlalu kalau nganggepnya serius ya memang harus diseriusin ya, karena itu nanti kalian habis dari kuliah langsung kerja gitu kan. Tapi kalau dibilang main-mainnya juga ada kok main-mainnya gitu, jadi jangan terlalu serius juga. Main-main yang bisa membagi waktu dengan baik itu kan diri kita sendiri. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa bagi waktu main-main, bisa bagi waktu dengan keluarga, bisa bagi waktu dengan organisasi, dan juga pendidikan juga gitu, IPK tadi ya. Terus prosesnya gimana Kaulan bisa dipilih dari yang tadinya IPK-nya besar-besar dari setiap jurusan terus jadi universitas. Jadi setiap jurusan itu punya mahasiswa masing-masing yang terbaik IPK-nya. Proses penjurian itu proses penjurian itu memang setiap yang mau yudisium ataupun yang mau wisuda, jadi berapa ratus orang nanti dari setiap jurusan itu nanti dipilih hanya 1 orang yang mewakili setiap jurusan. Nah jadi kalau seumpamanya jurusan Kaulan kan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari keguruan ada beberapa fakultas nanti dikumpulin tuh setiap dari jurusan satu, dan dari setiap masing-masing jurusan itu akan dipilih terbaik 1 di tingkat fakultas yang akan dikirimkan nanti ke tingkat universitas. Nah di universitas inilah kenapa IPK Kaulan itu nggak terpilih jadi wisudawan terbaik pertama, karena bedanya 0,1 poin. Jadi kalau yang pertama itu Kaijat itu IPK-nya 3,92, dia juga summa cum laude, terus juga lama studi dia 3,8 bulan, 3 tahun 8 bulan. Nah sedangkan Kaulan IPK-nya 3,91 summa cum laude dan lama studinya 3 tahun 6 bulan. Jadi yang memang menentukan itu adalah IPK kayak gitu. Kalau seumpamanya di tingkat universitas itu ya dari beberapa fakultas itulah yang terpilih kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya gimana apa aja yang pernah dilakukan untuk get this sampai posisi ini gitu, ya itu tadi gitu. Kaulan memang Ulan udah punya tujuan, punya harapan, punya mimpi yang memang sebisa mungkin disampaikan dan diusahakan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja cukup dari Ulan. Semoga teman-teman yang masih semester bawah itu tetap semangat untuk gapai mimpi-mimpinya, semoga semakin lancar. Semangat juga di non akademiknya, jangan pernah capek. Kalau capek boleh, tapi ingat jangan putus asa. Oke, sekian dari Ulan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.